Halo teman-teman, apakah teman-temannya sudah join semua ini? Mungkin sudah join semua ya. Saya mulai saja kalau begitu. Ya, Ibu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bu Vivin. Saya lulusan dari UNESA angkatan 2019. Semoga kalian betah ya belajar bareng saya. Jika ada yang mau ditanyakan, ya, nanti kalian bisa menghubungi kontak saya yang sudah tertera di layar kalian. Setelah saya perkenalan, saya juga ingin mengenal kalian satu persatu nih. Nanti saya absen, terus kalian bisa unmute dan bilang hadir ya. Yang pertama, Ina Wahyu Elinda. Apakah hadir? Ina nampaknya tidak hadir, Bu. Sakit. Oh, sakit. Ya sudah, semoga diberi kesehatan dan bisa join pada pembelajaran kali ini. Lalu ada Ivon Permata Surya. Hadir? Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya Rivaldo Irfansyah. Hadir? Hadir, Bu. Oke, semangat sekali Mas Rivaldo. Selanjutnya ada Rizal Firdaus. Hadir, Bu. Oke, Syafira Adiarena. Syafira. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah berarti sudah hadir semua ya, kecuali Mbak Ina yang tadi. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Jelas. Oke, dasar-dasar fotografi. Dalam penciptaan karya fotografi, untuk mencapai sebuah karya fotografi yang bagus, selain diperlukan penekanan pada permainan komposisi dan teknik pemotretan seperti objek, penggunaan cahaya yang tepat, penggunaan format gambar dengan tepat, pengolahan sudut pandang, dan pemahaman dasar-dasar fotografi. Teknik-teknik yang digunakan tentunya melalui berbagai pertimbangan. Dari teknis pemotretan yang lebih berorientasi pada kemudahan praktis, agar karya yang dihasilkan sesuai dengan konsep. Dasar-dasar fotografi sebagai landasan dalam menciptakan sebuah karya fotografi. Dasar fotografi ini merupakan suatu poin penting yang tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan sebuah karya fotografi. Lalu ada 4 unsur penting sebagai dasar fotografi, yaitu yang pertama, pencahayaan, efek gerak, fokus dan ruang tajam, kemudian ada komposisi. Kita akan mengupas tuntas tentang keempat unsur fotografi ini. Yang pertama ada pencahayaan. Boleh dibantu membaca, Mbak Rena? Pencahayaan. Baik, Ibu. Mohon izin membaca ya, Bu. Ya. Yang pertama yaitu pencahayaan. Sumber cahaya yang digunakan dalam dunia fotografi yaitu cahaya alam, seperti matahari, bulan, bintang, dan lain-lain. Dan cahaya buatan seperti lampu, lilin, senter, obor, api unggun, blitz, lampu studio, dan lain-lain. Ada 5 arah cahaya, yaitu cahaya depan, cahaya samping, cahaya atas, cahaya bawah, dan cahaya belakang. Setiap arah pencahayaan yang memiliki fungsi dan estetis tersendiri. Kelima arah pencahayaan tersebut menimbulkan efek yang berbeda-beda terhadap objek yang kita potret. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Mbak Rena. Bisa diulang Mas Rivaldo, tadi 5 arah cahaya itu apa aja? Cahaya depan, cahaya samping, cahaya atas, cahaya belakang, Bu. Iya, betul. Kita urai lagi satu-satu. Yang pertama ada cahaya depan atau front light. Cahaya ini menghasilkan foto yang relatif tanpa bayangan, sehingga tercipta efek yang mengurangi tekstur dari benda yang kita foto. Sehingga objek yang kita foto tampak flat. Ini contoh dari cahaya depan, fotografi cahaya depan. Nah, terlihat tidak ada bayangan, soalnya dia fotonya dari depan. Kemudian ada cahaya samping atau side light, yaitu pencahayaan yang menghasilkan efek menonjol bentuk dan permukaan objek foto. Dengan pencahayaan samping akan tercipta kesan 3-dimensional dan objek foto terpisah dari latar belakang. Ini contoh dari cahaya samping. Itu terlihat ya, bayangan-bayangannya dari samping. Ini juga tuh bayangannya kelihatan. Lalu yang ketiga ada cahaya atas atau top light. Top light ini memberikan efek yang dramatis. Objek tidak cukup terpisah dari latar belakang dan terdapat bayangan kecil saja. Ini contohnya dari atas. Jadi yang terlihatan terang itu hanya sisi bagian atasnya saja. Bawahnya terlihat gelap. Ini juga. Yang keempat ada cahaya bawah atau base bottom light. Cahaya bawah ini biasanya digunakan sebagai cahaya pengisi untuk mengurangi kontras dari pencahayaan utama. Ini contohnya, cahayanya dari bawah. Yang terakhir ada cahaya belakang atau backlight.
Biasanya pencahayaan ini akan menghasilkan efek siluet atau objek dikelilingi oleh beam light, yakni cahaya di sekitar objek. Ini biasanya dibuat anak-anak yang suka pemandangan, dibuat siluet. Nah, ini contohnya. Cahayanya dari belakang nih matahari. Ini juga di belakang. Unsur yang kedua yaitu efek gerak. Bisa dibantu membaca, Mas Rizal? Bisa, Bu. Ya, silakan. Efek gerak. Dengan efek gerak, sebuah karya fotografi menjadi seolah-olah hidup. Gerak dalam fotografi ada gerakan lambat atau show action, gerakan yang mengikuti objek atau panning, dan gerakan yang cepat sehingga objek terbekukan atau stop action. Oke, terima kasih Mas Rizal. Efek gerak. Nah, ini kan tadi ada 3 ya. Gerak lambat atau show action, gerakan yang mengikuti objek atau panning, dan gerakan yang cepat sehingga objek terasa terbekukan. Ini, apakah ada yang tahu ini termasuk yang mana? Apakah gerak lambat, cepat, atau panning? Atau apa? Pending, Bu. Ya, betul Mas Rivaldo. Ini termasuk dalam objek yang panning ya. Gerak seolah-olah dia berhenti, sedangkan background-nya, latar belakangnya itu terlihat sedikit nge-freeze. Nah, ini termasuk yang mana? Apakah masuk dalam gerak lambat, show action, atau mengikuti objek, panning, atau terbekukan? Cepat, Bu. Cepat, berarti masuk ke dalam? Stop action. Pinter, betul Mas Rizal. Nah, ini juga termasuk gerak lambat. Nah, ini sama dengan yang pertama tadi ya, panning. Oke, yang ketiga ada unsur fokus dan ruang tajam. Bisa dibantu membaca, Mbak Ivon? Bisa, Bu. Ya, silahkan. Fokus dan ruang tajam. Fokus dapat menampilkan gambar yang penting lebih optimal. Melalui fokus akan terlihat apa yang menjadi pokok pembicaraan dalam sebuah foto. Dengan fokus dapat memberikan kesan kedalaman pada sebuah foto dengan membuat efek blur pada latar depan atau pada latar belakang. Dengan mengatur kedalaman ruang dapat membantu pembentukan dimensi gambar. Dengan fokus yang baik dan tepat, maka kita dapat mengatur ketajaman gambar supaya bisa tampil menarik dan ekspresi serta informasi gambar dapat disampaikan dengan sempurna. Oke, terima kasih Mbak Ivon. Jadi fokus dan ruang tajam ini juga sangat berpengaruh dalam fotografi ya. Kita coba contohnya. Ini ada stroberi. Dia fokusnya di satu stroberi ini. Nah, di satu stroberi ini yang lain dibuat blur. Terus ini fokusnya di burung dan apa ini? Tangkai pohon. Yang latar belakangnya dibuat blur. Kemudian yang keempat ada komposisi. Ada yang belum membaca? Bisa dibantu membaca. Ina tadi belum masuk ya? Masih sakit. Oke, saya baca saja. Yang keempat, komposisi. Komposisi dapat mendukung ekspresi dan keindahan susunan bentuk-bentuk dalam sebuah foto. Komposisi dalam fotografi diantaranya adalah warna, bentuk, bidang, tekstur, sudut pandang, format, drama, keseimbangan proporsi, dan lain-lain. Melalui komposisi yang tepat, maka sebuah foto tidak menjadi datar atau flat, tetapi menjadi sebuah foto yang berdimensi. Komposisi merupakan jalan termudah untuk mempertajam kemampuan dalam fotografi. Pada saat melakukan pemotretan, dengan pengaturan komposisi yang baik, foto yang kita buat akan semakin baik. Nih, komposisinya ada warna, bidang, tekstur, semuanya ada dalam foto-foto ini. Nah, setelah memahami dasar-dasar fotografi, langkah pertama pada seorang fotografer adalah menemukan apa yang harus dipotret. Oleh karena itu, harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut agar dalam membuat atau menciptakan karya fotografi dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan dan mudah dipahami oleh yang melihat. Yang pertama ada simplicity, yaitu kesederhanaan. Kontras, yaitu kuat tetapi tidak berlebihan. Ada detail, ketajaman yang sempurna. Form, sederhana tapi kuat. Kelima ada motion, yang menghidupkan atau aksi. Bisa dengan warna, itu bisa menghidupkan gambar. Lalu ada spontaneity, subjek foto tanpa hidup. Oke, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Belum, Bu. Coba saya tes ya untuk mengetes apakah kalian tadi paham atau hanya menyimak saja. Jadi tadi unsur dalam fotografi ada berapa? Yuk.
Ada berapa dan sebutkan. Ada berapa Mbak Rena? Lupa, Bu. Lupa. Yang lain bisa dibantu, bisa ditunjuk temannya Mbak Rena yang bisa menjawab. Bu, ada 5, Bu. 5, apa saja itu? Bu, komposisi, Ya. Terus? Betul, mungkin ada yang mau nambahin. Posisi udah benar. Efek gerak. Cahaya, Bu. Ya, efek gerak, cahaya, kurang satu lagi. Yang benar ada 4 tadi ya, bukan 5. Yang benar ada 4. Yang pertama ada pencahayaan, kedua efek gerak, ketiga fokus dan ruang tajam, yang keempat komposisi. Nanti bisa kalian cari-cari sendiri ya di internet atau di buku-buku supaya dapat memahamkan pemahaman kalian lagi. Oke, setelah tadi kita sudah materi, sekarang waktunya untuk praktek. Karena masih pandemi, jadi kita prakteknya menggunakan situs web dulu. Ini kan kalian copy link yang ada di sini, kalian ketik di HP maupun di laptop, Canon outside of auto.ca/fly/slice. Sudah semua? Kalau sudah, Ibu akan jelaskan apa aja fitur-fiturnya dan bagaimana cara pembuatannya. Cara pengoperasiannya maksudnya. Nah, di sini ada aperture, yaitu mengatur tentang bukaan kamera tersebut. Lalu ada shutter speed. Shutter speed ini mengatur kecepatan dari kamera. Lalu ini ada ISO, mengatur pencahayaannya supaya lebih terang atau lebih gelap. Terus ini gambar kamera ini tuh untuk menjepret. Jika sudah menyeting 3 ini, dijepret nanti bakal jadi hasilnya. Oke, jadi sekarang Ibu mau nyoba gimana cara menjepret supaya permainan pesawat ini tuh bisa fokus, sedangkan background-nya itu menjadi blur. Jadi settingnya seperti ini. Aperture, shutter speed, 1/250 sama ISO. ISO. Nah, pastikan kalau mau menjepret itu exposure meternya good exposure ya, supaya dari segi pencahayaan, shutter speed sama aperture itu udah bagus gitu. Ini udah bagus kan, jadi kita jepret. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi yang fokus ada pada mainan pesawat, sedangkan background-nya terlihat blur. Sekarang saya mau membuat bagaimana cara supaya baling-baling ini itu terlihat diam atau nge-freeze, jadi beku gitu. Ya kita atur aja aperturnya seberapa, shutter speed juga, terus ISO. Nih, udah good exposure, kita jepret lagi. Nah, ini kan baling-balingnya terlihat diam atau nge-freeze. Terus kalau cara membuat baling-balingnya terlihat bergerak, itu gimana Bu? Bergerak cepat. Ya, oke, kita coba lagi. Ini kalian sambil coba di HP atau laptop kalian ya. Jadi biar paham. Gimana cara tadi? Baling-balingnya terlihat bergerak. 8, terus ini 1/60 sama pencahayaan. Sudah good exposure, kita jepret. Nah, baling-balingnya terlihat bergerak cepat kan? Terus gambar yang kita jepret tadi itu ternyata ada di bawah. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua tadi, ini yang ketiga. Nanti saya mau kalian juga menjepret 3 jepretan dengan ketentuan yang pertama itu terlihat fokus di mainan pesawat, namun background-nya terlihat blur. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu saya mau baling-balingnya terlihat beku atau kaku seperti yang ini tadi. Lalu yang ketiga saya mau baling-balingnya terlihat bergerak cepat seperti ini. Oke, mungkin sesi praktik ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kalian paham dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.